Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, di mana pada hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perintah supaya saling mengasihi. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 26. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 16 dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, tanggal 9 Mei tahun 2021, tanggal 6 Januari tahun 2018, dan tanggal 10 Mei tahun 2015. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 hanya ada pada Injil Yohanes, dan dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik seringkali dibaca pada minggu ke-6 masa Paskah atau minggu Paskah 6, biasanya pada tahun liturgi A. Bacaan Injil pada hari ini secara sederhana bisa dielaborasi ke dalam 3 poin besar, yaitu kasih sejati, dan kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Mari kita lihat satu persatu. Kasih paling sering dibicarakan, namun ternyata yang paling sedikit atau paling sukar dilakukan selama ini. Kasih seringkali dilakukan sebagai investasi yang harus menguntungkan di kemudian hari. Berikutnya adalah kasih sejati. Kasih sejati hendaknya seperti kasih Allah Bapa kepada Yesus Kristus Putranya. Kasih sejati hendaknya seperti kasih Yesus Kristus kepada para muridnya, serta kepada kita saat ini. Dan kasih sejati hendaknya seperti kasih kepada sahabat yang rela memberikan yang terbaik, bahkan hingga berkorban.
Dan yang terakhir, kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Dalam bacaan Injil pada hari ini dinyatakan bahwa murid sejati adalah murid yang tinggal di dalam Yesus Kristus dan kasih-Nya, dan murid yang menghasilkan buah. Kasih adalah buah yang paling kuat untuk menunjukkan ciri murid Yesus Kristus. Ketaatan ternyata tidak menghasilkan kasih, namun ketaatan adalah bukti dari kasih itu sendiri. Marilah kita memperkenalkan kasih Yesus Kristus melalui hidup dan kehidupan kita, serta melalui kasih kita sehari-hari kepada sesama, tanpa membedakan statusnya dan tanpa melihat asal-usulnya dimanapun kita berada. Bukankah telah dinyatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8. Sahabat Kuntum yang terkasih, kasih Allah tidak boleh dikerdilkan. Jika kita berkata aku mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. Kita bisa lihat dalam kitab Yakobus 4 ayat 20. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.